Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa Waalaikumsalam. berkumpul secara virtual di Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang lainnya mungkin masih bobo ya. Kalian sudah siap, cantik dan ganteng ya. Terima kasih atas semangatnya ya. Itu ada nilai lebih ya. Jadi ingat, semua yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Ya, jadi insya Allah kalau kalian semangat, kalian istiqomah, insya Allah tercapai semua yang diinginkan kalian ya. Terutama nantinya karena kelas 12 berarti mau kuliah atau mau kerja ya, mau cari jodoh gitu misalnya. Oke, kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah 19 orang ya. Sambil menunggu, oke, pagi hari ini saya ingin memulai dengan teriakan seperti biasa, tetapi saya ingin kalian meneriakan jurusan dan universitas ya, atau mungkin profesi yang kalian inginkan. Misalnya kalau profesi misalnya mau kerja di mana gitu, sebutin pabriknya misalnya gitu ya. Ya, atau kalau mau kuliah di mana, misalnya kuliah di kedokteran Unpad gitu, kedokteran UGM gitu, boleh ya. Langsung diteriakan sembari itu mengingatkan kalian akan semangat kalian supaya memang benar-benar kalian menginginkan jurusan itu. Oke, dimulai dari silakan dibuka semua dulu speakernya. Ya. Ya. Sudah dibuka ya. Yang baru datang saya minta kalian menyebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan ya. Mudah-mudahan udah nggak bingung lagi ya. Oke. Sudah ya? Sudah? Monica, Agil, Nova belum dibuka speakernya? Ya, Herlina belum dibuka. Ya, Agil juga belum ya. Oke, dalam hitungan ketiga ya, kalian teriakan ya. 1, 2, 3. IPB Fakultas Kedokteran. ITB Teknik Informatika Bogor. Amin ya robbal alamin ya, diaminkan di pagi hari ini ya, mudah-mudahan terkabul semuanya, amin ya. Oke. Jangan ada terbersit ini ya, keraguan ya kalau berdoa ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang LKPD enzim ya. Mungkin kalian kaget karena baru lihat tadi malam atau mungkin belum lihat sama sekali. Kenapa? Karena hari Rabu libur ya. Hari Rabu libur, ternyata Selasa dipindah ke Rabu. Jadi terpaksalah kita harus bertemu di hari Senin. Padahal pengennya ibu mah hari Rabu enakannya gitu. Kalau Senin tuh terlalu kaget ya. Saya mengupload di Google Classroom hari Minggu, kemudian Senin kita langsung ketemu gitu ya. Kaget ya, langsung ada yang japri, "Ibu nanti gimana nilainya?" Tenang aja, pokoknya kalau kalian bikin catatan spektakuler pasti nilainya 100, itu aja ya. Jadi nggak usah bilang, "Ibu saya belum ngupload sebelum Zoom." Nggak apa-apa, nanti sesudah Zoom aja. Jadi jawabannya benar semua ya. Oke ya, langsung ya saya share untuk LKPD-nya. Untuk videonya boleh kalian sendiri lihat ya. Oke. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah Ibu. Oke, sip. Nah, ini videonya, coba perhatikan. Videonya itu ada 3 ya. Yang 1, 2 ini adalah video tentang materi atau teori ya, materi dan teori. Kemudian yang praktikum enzim katalase itu diwajibkan untuk hanya ditonton saja, tetapi dihafalkan, terutama untuk proses praktikum dan hasilnya atau kesimpulannya. Saya ulangi ya. Jadi untuk praktikum enzim katalase mohon untuk dihafal hasil kesimpulannya. Ya, tujuan dan hasil kesimpulannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena praktikum enzim katalase ini sebenarnya wajib kalian lakukan, tetapi nggak mungkin kalau di rumah. Ya, ada bahan-bahan
yang tidak mungkin ada di rumah gitu ya. Jadi enzim katalase ini contohnya ada di hati ayam. Biasanya kalau di soal sukanya di hati ayam, sosin atau di jantung. Ya, nah nanti pasti dihubungkan dengan pH dan suhu. Ya, jadi pasti nanti jawabannya di soal enzim katalase reaksinya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Itu aja. Ya, tapi nanti kalian lihat ya, itu sebenarnya asik sih kalau dilakukan benar-benar di sekolah ya, karena saya modifikasi dengan balon. Ya, jadi balonnya itu nanti kan hasilnya kita pakai hidrogen peroksida ya, H2O2. Nanti hasilnya ada oksigen, maka balonnya nanti akan mengembang. Ya, nanti kalian boleh lihat di video ya, diperhatikan aja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas untuk LKPD-nya. Ya, nomor 1 yang sudah mau ngomong adalah Muhammad Ali Hanif. Silahkan. Nomor 1, Bu. Yap, nomor 1. Ceritakan tentang komponen enzim. Komponen enzim terbagi menjadi 2. 1. Apoenzim yang merupakan bagian protein. 2. Gugus prostetik yang merupakan bagian non-protein. Terbagi menjadi 2. 1. Kofaktor, contohnya ion mineral, dan koenzim, contohnya vitamin. Komponen enzim pelan-pelan ya, terdiri dari Menjadi 2, terbagi menjadi 2. apa? Apoenzim, Dan gugus prostetik. oh ya, gugus prostetik. Apoenzim dan gugus prostetik. Terus Apoenzim yang merupakan bagian protein. ya, ini bagian protein ya. Terus gugus prostetik Non-protein. non-protein. Terus Terbagi lagi menjadi 2, kofaktor dan koenzim. oke, ini kofaktor dan koenzim. Terus ada lagi? Kofaktor contohnya ion mineral. Ya, mineral. Terus Koenzim contohnya vitamin. oke, jadi kalau ada komponen seperti ini ya, Ali, bisa nggak? Kenapa kita membutuhkan mineral dan vitamin? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Karena mineral dan vitamin merupakan salah satu atau komponen dari enzim. Untuk apa ini? Namanya kofaktor sama koenzim. Kalau ada kata-kata ko itu untuk apa? Pemicu. Ya, jelas. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan gini, mengapa kita dianjurkan untuk memakan buah, tapi bukan buah yang terlalu asam ya. Kalau buah terlalu asam nanti asam lambung kena. Jadi kita dianjurkan untuk memakan buah dulu sebelum makan nasi. Nah, kira-kira kenapa? Karena vitamin dan mineral pemicu metabolisme. Ya, betul ya. Jadi dia memicu metabolisme. Kenapa? Karena dia pemicu dari enzim. Jelas ya? Ya, jelas ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan analisis, kenapa kita harus makan buah dulu gitu? Karena memang buah itu adalah pemicu enzim. Kalau enzimnya bagus bekerja, maka pencernaannya juga bagus ya kan? Ya. Kalau pencernaan, kalau kita misalnya mengunyah, kalian mengunyahnya 33 kali nggak? Dia itu nggak? Dia itu nggak? Capek ya ngitungin mengunyah 33 kali ya? Iya. Sebenarnya kenapa 33 kali? Karena memang itu adalah penelitian yang menunjukkan bahwa ya kayaknya kan mulut ini kayak blender gitu loh. Nah, jadi udah halus kalau 33 kali. Kalau misalnya buru-buru makannya langsung telan gitu ya. Ngeri banget ya. Apalagi makan bubur ya. Makan bubur, makan mie langsung telan. 3 kali ngunyah langsung telan gitu ya. Nah, yang kasihan siapa? Yang mencerna selanjutnya setelah mulut di mana? Lambung. Iya, lambung gitu. Yang kasihan lambungnya. Padahal lambung itu ada apa? Untuk mencernanya dia pakai apa? Apakah dia punya gigi?
Ya, Tidak kan? Jadi pakai apa? pakai enzim. Hah? Pakai asam? Asam Asam lambung gitu. Jadi kenapa asam lambung itu banyak keluarnya? Karena memang berat kerjanya, karena kita mengunyahnya nggak bener gitu. Ya, kenapa mengunyahnya nggak benar? Kemungkinan giginya nggak bener. Ya, ya jelas ya. Jadi nanti kalau Kalau mau nyari pasangan itu dilihat giginya. Kan dokter yang paling mahal siapa? Dokter gigi kan? Iya nggak? Perawatan gigi ya, iya perawatan gigi. Jadi memang gigi itu poin. Kalau mulut dan gigi kita sehat, maka tubuh kita juga sehat, lambung kita juga sehat, gitu ya. Jelas ya? Sekarang mengerti ya? Harus mengerti tubuh dari sekarang karena biasanya penyakit yang merongrong anak SMA dan anak kuliah apa? Lambung, ya kan? Hah, nggak? Ya kan? Karena kalian terlalu banyak berpikir, banyak tugas, lupa makan gitu, ya kan? Ya, nggak? Ya, jelas ya sekarang ya. Oke, nomor 1 ada pertanyaan, bisa dihafal? Komponen enzim itu terdiri dari ya. Jadi sekarang kalau kita kalau makan, kenapa kita nggak boleh makan panas? Jadi panas-panas terus kita masukin gitu, kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Lidahnya kebakar. Lidahnya kebakar. Kalau kebakar itu pedes-pedes. Kalau panas, kalau protein kena panas kira-kira kenapa? Gimana? Rusak apa enggak? Rusak. Iya. Jadi kenapa kita nggak boleh makan panas-panas ya? Bukan makan di musim panas, bukan. Maksudnya makanan kita itu panas itu kenapa? Karena enzimnya rusak. Kalau enzimnya rusak, maka pencernaannya nggak maksimal gitu. Oh iya, kita ngomongin enzim. Kalian tahu nggak contoh enzim dalam tubuh kita apa? Ali, contoh enzimnya apa? Lupa, Bu. Oh, lupa. Pelajaran kelas berapa itu ngomongin enzim? amilase, Ya, amilase. Tadi ada yang ngomong. Amilase adanya di mana? air liur, Bu. Ya, di air liur. Berarti di mana? Eh, Ini kan? ya, Di mulut kan? Iya. Jadi amilase atau kalau di mulut namanya enzim petialin nih, ya kan? Ya kan? Nah, kalau enzim contohnya ya di sini ya, nanti lupa lagi ya. Kita ngomongin enzim nggak tahu contohnya. Enzim petialin atau amilase ini untuk merumbak apa? Amilum menjadi apa? glukosa, Pinter. Tahu amilum nggak? Contoh makanan yang ada amilumnya apa? Nasi. Nasi, betul. Ya, jadi kalau kita makan nasi ya, 33 kali kita kunyah, nanti rasanya menjadi apa? Manis. Manis karena sukses kita mengolahnya atau mengubah menjadi glukosa. glukosa, Berarti kalau protein ada di mulut bisa dicerna nggak? Di mulut cuman ada petialin kan? Pertanyaan ibu, kalau protein dicerna nggak di mulut? enggak, Enggak. Betul. Jadi protein itu dicernanya di mana? Lambung. Lambung. Betul. Lambung ada enzim apa? Enzim. Apa? Lambung tuh asam lambung, ada pepsin. Pepsin. Iya. Nah ini loh, karena belajar daring jadi nggak ada yang nyangkut. Ya, tahu nggak ini kelas berapa? Ngomongin enzim, ngomongin makanan gitu, kelas berapa? Masa sih? Ngomongin lambung, mulut, kerongkongan, usus, anus. Kelas berapa? Kelas berapa? 11 ya, betul, kelas 11. Babnya apa kira-kira kayak gitu, Teh?
Sistem pencernaan. Iya, sistem Ah, pencernaan. Iya, lupa ya. Iya, jadi sebenarnya jujur ya, jujur kalau saya ngajar daring langsung kelas 12 rada berat itu. Karena materi kelas 10 sama 11 menguap. Kenapa menguap? Karena daring. Coba kalau tatap muka rada mending lah ya. Ada ininya ya, nyangkut-nyangkutnya gitu ya. Heeh, oke. Ya. Nah, pepsin itu mengubah apa? Protein, ya kan? Protein menjadi apa? Menjadi pepton. Ya. Nah, nanti pepton itu masuk ke usus halus, dirubah oleh tripsin menjadi asam amino. Nantilah daripada pusing nanti mudah-mudahan kita cepat materinya sehingga saya bisa men-share materi-materi kelas 10 11. Atau kalau misalnya punya gratisan nonton YouTube boleh ya dibuka di channel saya lengkap ya materi kelas 10 11. Jelas ya? Oke ya. Jadi kalau penasaran, kalau misalnya mau yang lebih keren lagi, kalian buka di channel saya yang langsung pembahasan soal-soal. Ya. Jadi kalau materi sebenarnya bukan saatnya lagi kalian belajar materi untuk kelas 12 ya, tetapi belajar latihan soal-soal. Gitu ya untuk yang kelas 10 11 ya. Jelas ya? Ada pembahasan SBMPTN kalau nggak salah komplit dari 2007 kalau nggak salah ya sampai 2020 UTBK. Jelas ya? Oke. Hah? Ya, ya, udah ya. Oke, sip ya. Nggak ada pertanyaan ya untuk nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 siapa? Nomor 2. Nomor 2 itu Agung ya. Silakan. Abi, Bu. Hah? Iya, Agung, silakan. Agung nomor 2. Iya, Bu. Ya. Sebut sebut dan jelaskan Hmm. sifat-sifat enzim. Ya. 1 sebagai protein, yaitu bekerja di suhu optimum. Mm-mm. Jadi bila suhu panas akan mengalami kerusakan yang disebut dengan denaturasi. Jadi Dua. Satu apa gimana? Satu. Sebagai protein, Bu. Oh ya, sebagai protein. Oke, terus? 2 enzim bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum. Oke. Terus? 3 enzim bersifat biokatalisator, Iya, artinya yaitu artinya sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. aktivasi. Oke, sip. Ada lagi? Diperlukan dalam jumlah sedikit, artinya Ya. enzim bisa bekerja berulang kali gitu. Oke, diperlukan dalam jumlah sedikit. Ada lagi? Udah, Bu. Oke. Diperlukan, Dalam jumlah sedikit. ya, diperlukan dalam, bentar. Kok error nih? Dalam jumlah sedikit. Oke. Bagus banget Agung ya. Jumlah sedikit. Nah, ini biasanya kalau di pertemuan tatap muka saya minta kalian ngafalin saat ini juga gitu. Dan nanti ada kuisnya. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah sebagai protein. Tadi sudah dijelaskan di nomor 1 ya. Artinya apa? Jadi kalau protein itu bisa mengalami apa tadi? Agung udah nyebutin apa? Durasi. Ya, denaturasi. Artinya pada suhu tinggi ya. Pada suhu tinggi maka protein itu akan rusak. Ya, pada suhu tinggi nanti akan rusak. Jadi tadi saya udah bilang kan diharapkan kita kalau makan makanannya jangan panas. Jadi tunggu dingin dulu. Termasuk nasi. Nasi itu jangan panas gitu ya. Justru yang bagus itu adalah nasi yang bukan dingin di kulkas ya. Maksudnya nasi yang biasa.
Gitu. Bu, berarti nggak bagus ya di Magicom. Sebenarnya Magicom itu buat nasi enak. Kalau nasi enak itu nanti kadar gulanya tinggi. Kalau kadar gulanya tinggi, kalau udah penyakit kena diabetes, makan nasi anget. Wah, cocok itu. Artinya apa? Glukosanya makin tinggi. Oh, berarti kalau kena diabetes nasinya, ya kalau bisa nasinya itu bukan nasi yang hangat, nasi biasa. Atau diganti dengan nasi merah ya. Yang tentunya nggak enak, bener nggak? Ada yang suka nasi merah? Nasi merah. Oh, suka. Iya. Oh, nggak suka. Nasi yang merah atau nasi hitam? Pernah lihat nasi hitam? Oh, itu lebih hambar lagi ya. Oke. Lebih hambar lagi. Ya. Jadi kadar glukosanya itu rendah. Ya. Jadi untuk penyakit diabetes bagusnya adalah nasi merah ya, nasi merah, nasi hitam atau nasi yang ya pokoknya bukan nasi yang di Magicom, nasi yang sudah dingin gitu ya. Oke. Dinaturasi ya. Nah, sekarang yang kedua, bekerja secara spesifik. Artinya gini, tadi enzim amilase atau enzim petialin tadi untuk merubah apa? Apa? Amilum Amilum. Glukosa. Menjadi glukosa. Bisa nggak amilase merombak protein? enggak. Enggak, ya makanya ini bekerja secara spesifik. Dia sudah punya jodohnya masing-masing, tidak merebut, pelakor namanya. Jelas ya? Jelas nggak? Ya, jelas ya. Oke, jadi bekerjanya secara spesifik. Nah, sekarang kalau biokatalisator artinya apa? Katalis. Mempercepat reaksi, bisa ditulis sendiri ya. Mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya, jadi dia sebagai hanya untuk mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Gitu ya. Baik banget ya dia ya. Jadi mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Kata Agung tadi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Artinya dengan adanya enzim maka energi yang kita butuhkan itu sedikit. Jelas ya. Jadi makanya enzim itu ya nggak boleh dibikin rusak. Kalau kita makannya udah panas, ya kan? Enzimnya udah rusak duluan. Kalau rusak duluan, jangan harap bahwa pencernaan kita baik-baik saja. Jelas ya? Sebenarnya kalau kita memahami ilmu biologi, kita bisa memahami diri kita sendiri. Nah, jadinya nanti bisa hidup sehat, gitu ya. Berarti ibu hidup sehat. Nggak juga sih, ibu sih apa aja yang ibu mau. Kadang namanya juga manusia ya, udah tahu ilmunya juga tetap aja dilanggar. Iya. Nah ya gitu. Jadi ibu ada mah juga ada gitu, asam lambung suka naik ya. Soalnya sukanya pedas-pedas, yang panas-panas gitu ya. Tiba-tiba pedas jadi dingin ya minumnya. Waduh, nggak nyambung banget gitu ya. Oke, jadi si enzimnya bisa rusak ya. Oke. Nah, kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Iya, karena enzim itu tidak ikut bereaksi, maka diperlukan dalam jumlah sedikit saja. Jelas ya? Bisa dihafal? Kalau nggak usah pakai buku, bisa hafal nggak sifat enzim? Coba diulang, Agung, sifat enzim? Sebagai protein, bekerja secara spesifik, biokatalisator, terus Diperlukan jumlah sedikit. Iya, sip. Ya, segitu udah bagus banget lah, udah apal gitu ya. 4 ya. Nah, ini biasanya kalau enzim itu kalau keluar di ujian itu biasanya ini nih, sifat enzim. Ya, atau misalnya pertanyaannya kenapa enzim disebut sebagai biokatalisator karena gitu. Karena apa tadi? Karena mempercepat terjadinya reaksi. Nah, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Atau tadi kata Agung menurunkan energi aktivasi. Nah, itu biasanya pilihan gandanya gitu. Jelas ya? Oke. Nomor 3 untuk siapa? Ya, silakan. Nomor 3 untuk ya, Monica.
Sebut dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jawab. 1. Satu. Suhu. Oh ya, oke. Satu, suhu. Bagian besar enzim bekerja optimum di suhu tubuh normal. Ya. Suhu optimal. Ya, terus yang kedua. Derajat keasaman atau pH. Oke, derajat keasaman atau pH. Enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Oke, sip. pH optimal. Terus Konsentrasi substrat. konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat. Terus Konsentrasi enzim. ya. Substrat. Konsentrasi enzim. Terus ada lagi? Aktivator Ya. dan inhibitor. Ya, aktivator dan inhibitor. Oke. Ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tadi kalau hubungannya sama suhu ya, Monica ya. Apa yang terjadi pada suhu yang tinggi? Eh, Terjadi apa tadi? Nomor 1? Apa nomor 2 tadi ya? Terjadi apa? Kata Denaturasi. Iya, betul. Jadi kenapa kita diperlukan suhu optimal? Karena kalau suhunya tinggi, maka akan terjadi denaturasi. Ya, dihafal ya. Jadi kerusakan pada protein atau yang kita sebut dengan denaturasi. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan pH, pH itu derajat keasaman ya, belajar di kimia ya. pH normal berapa angkanya? 7. Kalau asam? Kurang dari 7. Betul, kurang dari 7 itu asam. Kalau basa? Lebih dari 7. Lebih dari 7. Kalau semisalnya enzim pepsin yang ada di lambung, kira-kira di pH berapa? Asam atau basa atau normal? Ya? Asam. Asam, karena lambung itu kan asam, jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya enzim tripsin itu adanya di usus halus, kira-kira pH-nya berapa? pH-nya berapa? Basa gitu, jelas ya? Jelas ya? Jadi setiap enzim mempunyai pH optimum atau pH maksimum bekerja itu masih beda-beda. Jelas ya? Kalau di lambung pastinya asam. Kalau asam biasanya berkisar 2-3 karena lambung itu asam banget. Ya. Nah, kenapa terjadi luka pada lambung atau yang kita sebut kenaikan asam lambung terus ada luka? Kenapa? Karena terlalu asam, maka asam lambung itu akan seperti mengiris-iris dinding lambung. Ya. Jadi asam lambung pada saat keluar dia tuh pengennya nemuin makanan. Tapi ternyata kalian lupa makan. Apa yang terjadi? Asam lambungnya pundung, ngambek ya. Bukan pundung, ngambek. Ngambeknya apa? Gores-goresin dinding lambung. Iya kan? Nah, itu terjadi luka lambung. Nah, kalau sudah ada luka di lambung ya, tahu nggak ada luka gitu ya? Ada luka di lambung, itu lebih susah sembuhnya. Ya, kalau luka di luar dipetadin ya gampang ya. Kalau luka di lambung sama luka di usus gimana? Kamu mau petadin usus sama lambung? Apa dibuka dulu? Dibuka dulu ya kan? Kan itu bagian basah, kena terus gitu ya. Kebayang nggak kalau ada luka di usus, ada luka di lambung, kemudian kita makan cabai. Yang namanya biji cabai itu tidak bisa dicerna oleh kita. Kita bukan burung ya. Ya, kalau burung punya apa? Empedal, ya kan? Makan batu aja dia bisa cerna gitu kan. Kalau kita nggak bisa. Jadi si biji itu akan menggoresi dinding lambung dan dinding usus. Kebayang sakitnya? Ya, kebayang Bu, tapi gimana? Saya sukanya level 5. Ya,
Ya, yang tadi dibilangin, Bu, nanti mulutnya terbakar. Nah, pedas itu adalah sensasi terbakar. Makanya kalau di film kartun biasanya kalau makan pedas suka apa? Keluar asap dari mulut sama keluar api ya, keluar api dari mulut dan telinga. Ya. kayak apa? Kayak kereta api gitu ya. Kenapa? Karena memang pedas itu sensasi terbakar. Kenapa terbakar? Terbakar karena ada gesek-gesekan itu tadi, bijinya gesek-gesek. Jelas ya? Nah, sekarang tahu diri ya, kalau makan sambal jangan pedes-pedes ya. Oke? Iya. Bu, berarti cabai itu nggak baik. Kata siapa cabai nggak baik? Cabai itu vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi orang yang suka cabai itu biasanya daya tahan tubuhnya bagus. Cuman kalau kebanyakan yang kena adalah apa? Usus sama lambung, terluka gitu. Jelas ya? Oke. Nah, itu pH optimum. Sekarang konsentrasi substrat. Kira-kira yang namanya substrat itu apa? Kalau enzim amilase, substratnya apa ya? Amilum. Pinter, amilum, jelas. Jadi substrat itu sesuatu yang akan dirubah, sesuatu yang akan dicerna, itu namanya substrat. Kalau enzim pepsin, substratnya apa? Tadi, pepsin, protein, bener. Ngerti ya? Jelas ya? Jadi, substrat itu bahan yang akan dicerna, bahan yang akan dirombak. Jadi konsentrasi substratnya ngaruh. Kalau konsentrasi substratnya banyak, ya enzimnya butuh banyak. Jelas ya? Nah, kadang kan kita nggak seimbang, substratnya yang kita masukin banyak, tapi enzim kita sedikit. Jadinya, nggak beres pencernaan, sakit perut. Ngerti ya? Oke ya. Nah, sekarang konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim tadi kata siapa? Agung ya? Ya benar ya. Itu diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, kalau enzimnya diperlukan dalam jumlah sedikit, maka substratnya juga tahu diri ya. Substratnya juga dalam sedikit, jangan berlebih gitu. Jelas? Nah, sekarang ada aktivator. Kira-kira apa ini, Monica? Aktivator. Zat pengaktif. Ya, zat pengaktif. Kalau tadi Ali bilang di nomor 1 bahwa ada koenzim dan kofaktor. Nah, itu adalah aktivator. Berarti aktivatornya enzim apa, Monica? Apa tadi? Nih, kembali ke nomor 1 nih. Lah, ini nih. Kofaktor dan koenzim. Berarti aktivatornya enzim kita apa? Mineral. Iya. Mineral Dan vitamin. Jelas? Jadi sekarang tahu ya kenapa kita disuruh makan atau minum vitamin dan mineral. Untuk apa? Untuk apa? Kenapa kita harus untuk mengaktifkan enzim. Iya. Jadi kebayang ya yang nggak suka vitamin ya, nggak suka makan buah-buahan, kebayang nggak? Sama sayur. Pegeng. Iya ya, gitu. Berarti ibu suka? Enggak, ibu sukanya baru sekarang. Dulu ibu nggak doyan yang namanya sayur ya, apalagi ya, benci banget ya. Sekarang udah tua baru sadar, kenapa nggak dari dulu saya suka sayur sama buah? Ya, penyesalan ada di akhir, nggak ada di kalau di awal bukan penyesalan, apa Gung namanya? Pendaftaran ya. Iya benar, pendaftaran. Oke, nah kebalikannya aktivator adalah inhibitor. Jadi kira-kira apa ini inhibitor, Monica? Penghambat kerja enzim. Iya, penghambat. Nah, hati-hati, ternyata ada penghambat. Kira-kira kalau penghambat buat pencernaan kita apa ya? Apa? Yang sering kita konsumsi loh, penghambat tuh. Ibu juga suka. Apa coba? Zat apa? Zat apa? Apa ya? Zat pengawet. Oh. MSG suka.
Royco, saya sebutin merek. Ya, apa sih zat pengawet gitu ya, zat penambah rasa gitu. Nah, itu salah satu dari inhibitor. Jadi kalau kebanyakan, inhibitor ini akan menghalangi kerja enzim kita. Kebayang nggak? Kita makan, bukannya dibantu sama enzim, tetapi enzimnya malah diikat gitu sama zat-zat kayak gitu. Ya kan? Jadi kita benar-benar nggak sehat ya? Benar. Sekarang yang suka mie instan suka ya pasti ya? Mie instan suka? Suka. Suka. Jadi kebayang nggak kalau tiap hari makan mie instan? Kebayang. Ya, kebayang. Udah sukanya mie instan, terus ditambah nasi, nggak suka sayur dan buah. Bisa kebayang? Bisa. Nah, gitu. Nah, sekarang makanya kalau mamah kalian bilang, aduh jangan sering-sering makan mie instan, bukan pelit itu, nak. Ya. Kenapa? Karena tahu bahwa itu adalah zat pengawet, itu sebagai inhibitor enzim kita. Jelas ya? Jadi sekarang baiknya apa? Ya, jangan terlalu sering, bukan nggak boleh. 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Ya? Oke, soalnya kebiasaan kita, ibu saya nggak makan mie instan, tapi beli bakso, mie ayam, sarua. Sarua kene, Toma. Jelas ya, ibu saya pagi nasi sama mie goreng. Ya, lauknya kentang goreng. Cucok ya. Oke, siang ibu saya nggak makan bu, cuman beli mie ayam. Oh, mie ayam. Malam mie tok-tok. Jadi tiap hari mie dong. Boleh nggak sih? Boleh sih, tapi kalau berlebihan gitu ya. Mungkin lebih baiknya mie yang dimasak sama mamah kalian lebih baik itu sebenarnya. Jelas ya? Oke, bukannya nggak boleh ya, boleh sih, cuman kalau bisa jangan berlebihan karena kalian fase pertumbuhan. Oke, jadi bisa diulang ya untuk apa faktor yang mempengaruhi kerja enzim apa aja, Monica? Suhu, Ya, pH optimal, mm-mm, konsentrasi substrat, mm-mm. Ya, oh ya, oke, apa? Saya akan ngabsen dulu ya, udah 24, takutnya keburu kabur boleh? Nge-lag ini kenapa ya? Oh. Ya, mohon maaf ya, kenapa tiba-tiba mati ini kuotanya. Ya, saya akan ngabsen dulu ya. Oke, sekalian nanti saya tunjuk Kalau yang saya sebutkan nama silakan bilang hadir ya. Agung sudah ya. Aida. Hadir. Oke, hadir. Alif. Alif Akbar. Alif Akbar belum ya? Oke, kemudian Alia ada ya? Alia? Oke, sip, hadir. Andika? Hadir, Bu. Oke, Andika hadir. Ardi? Hadir, Bu. Ya. Deswita? Hadir, Bu. Oke. Endah? Hadir Ibu. Ya. Gina? Hadir, Bu. Sip. Nah, Hasna? Tadi baca Hasna. Ada ya Hasna? Hadir, Ibu. Oke, sip. Herlina? Hadir, Ibu. Oke, sip. Ica Sanista? Hadir. Oke. Ilham Fajar? Hadir, Bu. Oke. Ilham, nanti Ibu tunjuk ya. Oke, Bu, siap. Oke. Maya Alfi? Hadir Bu. Oke. Melan? Hadir, Ibu. Ya. Mila, Jamila? Mila? Belum? Oke. Tadi yang ada Mila? Ada, Ibu. Oke, ada. Tadi yang izin Ibu lupa, yang vaksin teh siapa ya? Naipah, Bu. Oh, iya. Naifah ya, Naifah vaksin izin. Oke, Muhammad Ilham. Alpauji? Muhammad Ilham belum? Nanti bilang kalau masuk ya.
Yusril? Yusril? Belum? Agil ada ya? Agil? Ada Bu. Oke, sip. Alif udah, Naifa izin, Nariswari saya baca tadi yang berdua ya. Nariswari ada ya? Ya. Naila? Naila ada Naila? Ada Ibu hadir. Oke, sip, hadir. Kemudian Nazwa? Hadir Ibu. Oke, sip. Nindita? Hadir ya, Nindita hadir. Nova? Nova ada Nova? Nova belum ya? Ada Bu. Oh ada Nova, sorry Nova Fauzi. Nurah, Nurah ada Nurah? Nurah, Nur Afifa belum? Resita. Resita ada ya, saya baca ya Resita. Rian Rahmat? Ya, Rian Rahmat? Belum? Salsa Nabila? Hadir Ibu. Oke, sip. Sandi? Sandi belum? Siva Rahma? Siva Rahma? Belum? Siti Salwa? Hadir Ibu. Oke, sip. Syadinar? Syadinar? Belum? Wina Siti? Wina? Hadir, Ibu. Oke, sip. Sekarang sambil biar kalian aktif sebelum ke nomor selanjutnya, saya minta buat Ilham nyebutin komponen enzim. Ilham? Ya Bu. Ya, komponen Ya. enzim apa? Ada apa aja? Komponen enzim terbagi menjadi dua. Apa enzim dan gugus prostetin. Prostetik. Apa enzim itu apa? Protein dan gugus prostetik itu non protein. Terbagi menjadi dua, kofaktor dan koenzim, yaitu mineral dan vitamin. Oke, sip. Nah, sekarang sebutkan sifat-sifat enzim, ada 4. Minta tolong yang menjawab satu-satu ya. Aida, Alia, Andika, sama Ardi. Aida dulu. Sebagai protein. Oke, sekarang Biasanya ya, betul. Alia? Bekerja secara spesifik. Betul. Andika? Andika? Andika nggak dengar ya? Oke, sekarang kita ke Ardi. Ini siapa? Andika? Maaf nge-lag Bu. Oh, nge-lag. Oke, ya udah nge-lag. Andika bisa jawab? Yang ketiga. Bio? Biokatalisator. Biokatalisator. Oke, Mempercepat reaksi. Oke, sip, betul. Ardi? Diperlukan dalam jumlah sedikit. Sip, oke. Sekarang untuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim dibaca satu aja ya, Deswita. 1. Suhu optimal. Oke, nomor 2 Endah. Endah ada. Gina, yang kedua Gina. Ya, Gina silakan. Yang kedua. Derajat keasaman pH. Oke, pH. Hasna yang ketiga. Konsentrasi substrat. Oke, sip. Herlina yang keempat. Herlina? Belum? Ica yang keempat. Konsentrasi enzim. Oke. Maya yang kelima. Aktivator ini. Ya, aktivator. Ya. Sebenarnya aktivator bisa sendiri ya. Yang keenam boleh ditambahkan siapa? Melan? Satunya aktivator apa? Satunya aktivator?
Inhibitor ya. Oke, inhibitor. Tadi nggak yang ngomong tuh Agung, yang menjawab tuh tadi nomor 1 siapa? Ali ya? Siapa namanya? Muhammad Ali Hanif. Oh ya, Muhammad Ali Hanif. Agung yang nomor 3 itu siapa? Monica ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 bagian siapa? Oke, Naila silakan nomor 4. Jelaskan cara kerja enzim, cara NK, dan teknik Ya. Ya, gimana Naila? log NK. Naila. Gambar terlihat bahwa gambar yang berwarna putih itu disebut Ini kasih ke Bibi. Ya, Naila? bila ada gambar Naila didekatkan, Naila. Suaranya didekatkan. yang pertama yaitu log NK. Ya, lock and key. Artinya adalah gembok dan kunci. Oke, gembok dan kunci. Oke. Terus? Bila ada gambar yang berwarna putih, itu adalah enzim Oh ya. yang diibaratkan sebagai gembok. Jadi kalau gambar seperti ini, ya, misalnya gini ya, bisa kelihatan nggak Naila? Kalau yang ini apa Naila? Yang ini? Iya betul, enzim. Oke, enzim. Kemudian yang ini apa Naila? Substrat. Pintar, substrat. Jelas. Oke, ya. Oke. Berarti yang ini, yang ini adalah sisi aktif enzim. Oke, betul. Oke. Jadi artinya Naila apa? Gembok dan kunci itu satu enzim. Ya, satu enzim untuk satu substrat. betul, satu enzim untuk satu substrat. Oke. Kalau yang kedua Naila? Yang kedua tadi apa? Induksi with? Didekatkan Naila, didekatkan. Saya ngerti maksud kamu, cuman nggak kedengeran. Dekat-dekat, dideketin, mulutnya dideketin ke HP. Kedua, ini Artinya? Artinya gimana? warna kuning itu adalah enzim. Oh gitu, ya. Jadi sisi, boleh dibilang ya, sisi aktif, ya, sisi aktif enzim menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, substrat. Oke, betul. Terima kasih Naila jawabannya ya. Nanti tinggal di-share di grup yang nggak ada gurunya ya, biar semuanya ngerti ya. Oke. Sebentar saya ulangin sebentar ya. Ini kata Naila, yang pertama adalah gembok dan kunci, di mana satu enzim untuk satu substrat. Ya, enzim amilase hanya untuk apa tadi? Amilum. Ya, amilum, satu amilum. Oke ya, satu enzim untuk satu substrat. Gembok dan kunci. Semisalnya saya punya gembok dan kunci saya hilang, apakah saya bisa meminjam kuncinya Naila? Tidak. Betul ya. Jadi ini adalah jodoh ya, seperti nanti kalian mencari jodoh di kehidupan nyata ya. Ya kan? Kalau kalian berjodoh, misalnya satu kelas nih ada yang jodoh. Kalian yang satunya ke Amerika, yang satunya ke Afrika ya. Namanya juga jodoh, ketemu lagi itu namanya jodoh. Jelas ya? Udah takdir. Oke? Ya? Oke, jadi itu adalah gembok dan kunci. Jadi kalau nanti ada gambar, ini saya perjelas di sini ya. Nah, ini adalah enzim, bentuknya seperti ini, substratnya ini bulat gini.
Ya, jadi namanya bekerja secara spesifik. Bekerja secara spesifik. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua, induced fit artinya adalah kecocokan yang dipaksakan. Misal gini, ya. Ini saya naksir sama cowok ya. Jangan saya deh, saya udah punya suami ya. Oke. Agung naksir sama cewek. Iya kan? Ya, kayaknya Agung tuh nggak bisa dapetin si cewek itu. Tapi karena Agung yakin ya dengan adanya induced fit, maka Agung terus berusaha untuk seimbang dengan si cewek itu. Akhirnya berjodoh gitu. Ngerti nggak? Jadi kebayang nggak? Ini bentuk enzimnya kan kotak gini. Padahal substratnya bulat kan? Kalau dibilang pasti nggak mungkin masuk kan? Ya nggak? Nah, makanya yang bulat ini nanti akan berubah menjadi kotak gini, gitu loh. Ngerti? Nah, kalau kotak kayak gini bisa masuk nggak? Bisa kan? Nah, itu namanya induced fit. Artinya, sisi aktif enzim menyesuaikan dengan bentuk substrat. Kalau sepertinya yang kalian taksir adalah seseorang yang luar biasa, maka kalian harus berusaha untuk menyamai supaya bisa berjodoh gitu loh. Ngerti? Ya? Oke, ngerti ya? Oke, kalau pengen cari jodoh di ITB, ya harus usaha di ITB gitu. Ngerti? Ya, harus membuat diri kita pantas untuk bersanding dengan dia gitu. Jadi kalau menurut Naila lebih suka yang mana? Suka yang nomor 1 atau nomor 2? Cara kerja enzim? Nomor 1. Berarti Naila pasrah ya berjodoh. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Oke. Oke, sip. Jelas ya ini ya. Waktunya udah mau melebihi soalnya. Jadi ini nanti tinggal boleh dilihat rekamannya atau nanti Naila ya boleh di-share ya jawabannya di grup yang tidak ada gurunya. Oke, sip. Kita ke nomor 5, silakan untuk Deswita. Sebutkan perbedaan inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Iya. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaingan dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Kalau inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Contoh inhibitor kompetitif yaitu karbon monoksida bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Kalau contoh inhibitor non-kompetitif adalah antibiotik penisilin yang membatasi sisi aktif enzim sehingga bakteri tidak dapat membelah diri. Oke, thank you. Sempurna banget jawabannya, nanti tinggal di-share di grup yang nggak ada gurunya. Oke ya. Jadi inhibitor atau penghalang itu ya, kata Deswita ada 2 ya. Yang kompetitif ya atau non kompetitif. Kalau bisa kita membayangkan seorang pelakor ngomongin pelakor nih ya. Jadi gini, kalau misalnya Deswita ya kan sudah berpasangan dengan siapa? Misalnya A gitu ya. Deswita sudah berpasangan dengan si A gitu ya. Ternyata ada cewek lain yang yang cewek lain yang ini. Apa sih namanya? Oke, sebentar ya. Sebentar. Iya, Ayah, sebentar ya. Nanti ke situ. Iya, ya. Bilang ke Bibi itunya. Halo? Bilang ke Bibi kunyitnya dibawa ke kamar. Bentar ya. Oke. Jadi kalau kompetitif itu artinya saingan kita itu sama. Kalau misalnya kita pakai baju merah, pelakor itu juga pakai baju merah. Gitu ya. Kalau kita cantik, dianya juga cantik, maka akan membuat pasangan kita itu bingung milih kita atau pelakor gitu. Jelas ya? Oke, jelas ya. Itu namanya kompetitif. Nah, contohnya adalah karbon monoksida, hemoglobin itu akan bingung kalau ada karbon monoksida dengan oksigen. Harusnya yang diikat siapa? Oksigen kan? Ya, karena ada karbon monoksida yang penuh dengan kesamaan dengan oksigen, maka si Hb ini, dan biasanya pelakor itu lebih reaktif gitu ya. Lebih reaktif. Jadi Hb ini akan berikatan dengan karbon monoksida. Maka
nanti oksigennya kan kalah. Kalau oksigennya kalah, manusianya gimana? Bisa gimana? Bisa apa? Bisa kekurangan oksigen. Iya, mati. Iya, mati. Ya, jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, kalau yang non kompetitif itu sebenarnya pelakuannya itu tidak seimbang dengan kita gitu. Ya, jadi dia bisa bisa tidak ngaruh gitu ya, tetapi akan membuat bingung pasangan kita. Jelas ya, non kompetitif. Contohnya apa tadi? Antibiotik ya? Antibiotik ya? Oke ya, jadi ini nanti boleh di-share jawaban dari Deswita ya untuk ke teman-temannya. Oke. Nah, karena saya ditunggu oleh kelas 11 ya, jadi mohon maaf ya gitu. Jadi nomor 5 ngerti ya? Oke? Sip? Ya, oke, sip. Jadi ada yang kompetitif sama non kompetitif. Oke. Nah, sekarang saya stop share. Oke. Selesai sudah pembahasan LKPD kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Nanti boleh dilihat ulang video rekamannya, atau nanti yang sudah menjawab silakan men-share di grup yang tidak ada gurunya. Oke ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian silakan masih dibuka speakernya dan ungkapkan 2 kata yang menggambarkan tentang pertemuan kita pagi hari ini. Dalam hitungan ketiga. Ilham belum dibuka. Sudah, Bu. Ya, sudah. Siva belum. Oke, sambil buka on cam-nya. Kalau siap di on cam ya, kita mau foto. Oke, silakan dihitung sambil saya mau foto. Ungkapkan ya 2 kata ya. 1, 2, 3. Sangat bahagia. Semangat pagi. Oke, semangat Pagi. Oke, ya, terima kasih. Saya foto. Oke, saya foto sekali lagi ya. Dihitung ya. 1, 2, 3. Ya, saya bukan. Oke, thank you. Thank you. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa di-upload tugas, catatan spektakulernya, dan pertanyaan di Google Classroom. Oke ya. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Terima kasih. Dadah. Ya. Ibu.